Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Giok akan terbakar. Master Sekte Jiu Tiange Yan Daolin sebenarnya memilih untuk bertarung sampai mati pada saat ini. Bahkan jika itu adalah tiruan, pendekatan yang tegas dan kejam itu masih menakutkan. Wei San, Meng Changyun, dan lainnya semuanya berubah warna dan hati serta kantong empedu mereka hampir pecah. Dia jelas menggunakan semacam metode rahasia terlarang untuk membuat kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, di luar imajinasi dan teror. Langit tampak terbakar dan terdistorsi. Tapi sebelum dia bisa mendekati Sui, dia mengatakan bahwa kelima jarinya tertekuk, seperti seorang dewa mencubit segel, dan dia menghancurkannya ke arah Sui. Boom! Terlalu menakutkan. Melihat dari kejauhan, jiwa setiap orang sangat kesakitan. Di bawah langit, Sui tiba-tiba memantulkan cahaya tak berujung di seluruh tubuhnya, seperti pusaran, menelan hujan cahaya di area terdekat dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, telapak tangannya seperti pedang, dan dia menebas di udara. Boom! Auman yang menghancurkan bumi bergema. Tanda tinju itu bergetar hebat, dan kemudian hancur berkeping-keping, meledak menjadi api yang tak berujung. Ketika dia berbicara, tubuhnya bergetar, seperti disambar petir, dan kemudian sudut bibirnya berdarah, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi tua sekaligus. Matanya penuh kejutan, sulit dipercaya. Dengan satu pedang, pukulan yang mengancam nyawanya hancur. Diblokir. Wei San, Meng Changyun, dan yang lainnya merasa lega, dan mereka sangat bersemangat hingga hampir kehilangan kendali. Pada saat itu, mereka hampir curiga bahwa Sui akan menderita. Dalam tawa, Sui meregangkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Boom! Di tubuhnya, tampaknya ada ribuan raungan, kekuatan Dao yang melonjak dan mendidih, membuat tubuhnya indah, dan seluruh tubuhnya dihantui oleh cahaya Dao yang seperti mimpi. Pada saat ini, ia sepenuhnya mendirikan yayasan Dao dari satu alam. Tidak hanya lengan kirinya yang patah terbentuk kembali, tetapi luka di tubuhnya sudah lama hilang. Untuk Sui, yang bereinkarnasi dan direhabilitasi, basis kultivasi menembus ranah besar, dan transformasi jauh melampaui ranah yang sama. Pada saat ini, meskipun pakaiannya rusak dan berlumuran darah, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa penonton Anda dapat membalikkan keadaan dengan melampaui bencana. Di kejauhan, dia menghela nafas. Lalu menurutmu, apakah kamu masih bisa bahagia saat ini? Sui berjalan mendekat. Mata Yan Daolin menjadi rumit dan dia berkata, apakah kamu pikir aku masih bisa tertawa? Namun, aku ingin menggunakan sisa waktumu untuk mencoba caramu mengamati reunifikasi Tuhan, dan itu sangat kuat. Berapa banyak? Pada akhirnya, kabut di alisnya tersapu, dan dia menjadi bertekad dan tenang. Sui tertawa keras. Dia berkedip dan meninju. Tinju itu seperti pedang, membuka dan menutup. Yan Daolin juga mengepalkan tinjunya seperti tanah longsor dan tsunami. Tubuh, semangat, dan energinya membara, dan kekuatannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lengan kanannya hancur karena shock, darah berceceran. Bagus. Meng Changyun terpesona dan terkejut. Penonton saat ini benar-benar berbeda, seperti dewa, seperti peri, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Ini bahkan lebih ganas daripada saat Tuan Muda berada di puncaknya. Wei San bergumam. Di dunia sekarang ini, dia adalah salah satu orang yang paling akrab dengan penonton, dan sekilas, dapat dilihat bahwa Sui saat ini bahkan lebih buruk daripada penonton di puncaknya. Kepala sekolah, guru, Anda bertanya kepada saya sebelumnya, orang seperti apa yang merupakan reinkarnasi dari penonton, dan sekarang, apakah Anda mengerti? Pluto berbisik dalam hatinya. Bagaimana? Paviliun Jiu Tian pengorbanan Lu Yun tampak suram dan matanya terbelah. Bagaimana dengan pukulannya? Sui bertanya. Sudut bibirnya berkedut saat dia berbicara. Sikap dan kata-kata Sui saat ini persis sama dengan ketika dia menggunakan kekuatan setengah langkah untuk menekan Sui sebelumnya. Ini jauh lebih buruk daripada dunia bulu yang sebenarnya. Tidak ada suasana yang baik saat berbicara.
Dia memimpin dan melemparkan pukulan dengan lengan kirinya. Dia tidak pernah tersentak, tetapi menjadi semakin kuat. Su Yipian menunjuk seperti pedang dan menyapu langit. Boom! Yan Daolin terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan tubuhnya terbelah dengan retakan tulang yang terlihat dalam. Saya tidak tahu seberapa kuat alam Ascension yang sebenarnya, tetapi suatu hari, jika dewa Anda dapat menginjaknya, saya akan menginjaknya. Mata Su Yi dalam dan kata-katanya biasa saja, tetapi dia memiliki niat untuk melihat ke bawah ke langit. Oh, jangan menyombongkan diri sekarang, kamu hanya dalam keadaan yang sama, ditakdirkan untuk tidak mungkin menginjakkan kaki di alam Ascension sebelum aku. Cedera Yan Dao sangat serius, dan dia hampir tidak dapat menahannya, tetapi dia berbicara dan tertawa, seolah-olah dia tidak peduli dengan trauma di tubuhnya. Dan dapat diperkirakan bahwa akan ada orang-orang yang akan segera melangkah ke alam Ascension di dunia ini. Pada saat itu, Anda hanya dapat meminta lebih banyak berkah. Nada bicaranya tenang seperti biasanya. Su Yi tersenyum, sejujurnya, saya menantikan dewa Anda dapat menginjakkan kaki di alam Ascension hidup-hidup. Saya juga memberitahu hidung banteng tua Deng Zuo. Kata-katanya sunyi, matanya rumit, dan ada sedikit kekaguman. Setengah suara, dia berkata, dalam hal roh, saya memang lebih rendah dari tuanmu, dan saya juga sangat ingin tahu, ketika Anda menginjakkan kaki di jalur bulu, apakah tuanmu bisa menginjakku? Suara itu masih bergema, dan kata-kata akan terdengar lagi. Ini adalah kepala sekolah Paviliun Jiutian. Bukan suatu kebetulan untuk menjadi salah satu raksasa teratas di kedalaman langit berbintang. Bagus. Lengan Su Yi membengkak, dan udara bergetar. Boom! Niat pedang yang tak tertandingi menyapu tanah seperti pelangi. Benar-benar dimusnahkan? Penonton hening dan hening. Dunia yang kacau dan bergejolak dipenuhi asap mesiu. Gunung dan sungai di dekatnya layu dan rusak, dan tanahnya hancur. Menang. Dalam duel ini, baik Su Yi maupun Yan Daolin tidak meminjam benda asing. Ketika dia dalam situasi putus asa, Su Yi memilih untuk menerobos malapetaka. Yan Daolin memilih untuk bertarung sampai mati. Dari awal hingga akhir, tak satu pun dari mereka melanggar kontrak dan menggunakan harta atau kartu mereka yang menakutkan. Ini pertarungan yang sesungguhnya? Bahkan Wei San, Meng Changyun dan lainnya sulit untuk memfitnah Yan Daolin. Bahkan jika dewa yang memuja Lu Yun, dia tidak bisa menyalahkan Su Yi. Jika pertempuran ini menyebar, itu ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi di dunia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu bisa menjadi terkenal dalam sejarah dan diteruskan ke generasi yang akan datang. Wei San menghela nafas dan menari. Senior mengatakan itu sangat benar. Meng Changyun setuju. Pluto menatap kosong pada sosok tinggi yang berdiri di bawah langit, tetapi suasana hatinya campur aduk. Mantan rekan-rekan telah menjadi pengamat dan penatua mereka sendiri. Perasaan ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Guanzu, apakah itu benar-benar tak terkalahkan? Lu Yun tampak sedih. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kepala sekolah telah bertahan lama untuk hari ini, dan dia telah melakukan banyak upaya dalam perencanaan. Tapi pada akhirnya aku tetap kalah. Tiba-tiba, Lu Yun tiba-tiba bergidik, dan ketika dia melihat Su Yi mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan berkata, hasilnya sudah terbagi, apa yang Lord Guanzu lakukan? Su Yi mengulurkan satu tangan dan berkata, hasil rampasan. Lu Yun baru saja bangun dari mimpi, dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok, dan menyerahkannya dengan kedua tangan, tolong singkirkan. Slip batu giok tertinggal. Sebelum perang, dia mengatakan bahwa jawaban yang ingin diketahui Su Yi semuanya dicatat dalam slip batu giok ini. Su Yi menyingkirkan batu giok itu, berbalik dan pergi. Wei Zi kecil, Lao Meng, ayo pergi. Dia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan ke kejauhan. Wei San, Meng Changyun, dan Hades semuanya mengikuti. Sampai dia melihat mereka pergi, pendeta Tian Paviliun Jiutian Lu Yun menghela nafas lega. Dia bergumam dalam hatinya, seperti yang dikatakan kepala sekolah, Guanzu enggan menyebarkan dendam ini kepada orang lain di Paviliun Jiutian. Di gerbang Gunung Paviliun Jiutian,
Semua orang kuat yang menyaksikan pertempuran ini tampak sedih dan sedih. Waktu yang sama, Su Yi mengendarai perahu datar, berbaring dengan nyaman di buritan, mengeluarkan sebotol anggur, dan meminumnya satu persatu. Dia tidak ingin memikirkan apapun lagi, dia hanya ingin mencari tempat untuk diam-diam mengkonsolidasikan cara dia baru saja patah. Meng Changyun mengemudikan perahu. Wei San dan Hades berbicara dengan suara rendah. Area terlarang Feixian. Di dunia kelabu yang gelap dan tandus. Terkadang akan ada cahaya peri di langit, lebih terang dan menyilaukan daripada meteor. Di tanah, di sebelah bukit tempat tulang menumpuk, Yan Daolin sedang bermeditasi, memperbaiki luka-lukanya. Sebelumnya, dia pernah mengalami pertempuran sengit dan bertarung sengit dengan sekelompok roh mati yang diduga berada di alam Ascension sebelum kematiannya, sehingga dia terluka parah. Segera, tidak akan lama sebelum saya benar-benar bisa melangkah ke jalur bulu. Bicaralah dengan lembut dalam hati. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, batuk seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia tampak tidak yakin, tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya tersenyum pahit. Saya tidak menyangka bahwa setelah semua kerja keras dan kesabaran selama bertahun-tahun di kerajaan raja, saya masih kalah dari penonton yang bereinkarnasi. Hutan belantara. Setengah jalan mendaki gunung. Su Yi duduk bersila di bawah pohon pinus kuno yang rindang dan bermeditasi. Saat Anda melangkah ke alam kesatuan, tubuh dan perilaku Anda akan mengalami perubahan yang menggetarkan. Dalam tubuh Su Yi, jalan kekacauan berubah menjadi kuali, langsung seperti tungku induk jalan, kekacauan asli berubah menjadi 3 kaki yang menopang kuali. Akar langit dan bumi yang berakar pada kekacauan terkandung dalam tungku. Hukum Dao yang dikuasai oleh Su Yi semuanya meleleh ke permukaan tungku, seperti totem Dao yang tidak dapat diprediksi. Tungku jalan ini juga dikenal sebagai tungku spiritualitas. Hidup itu seperti api tidak akan padam, jalan akan bertahan selamanya. Karena itu, pada tingkat satu alam, menurut penampilan Dao Cauldron, latar belakang dan kekuatan Raja Satu Alam dibagi menjadi 3, 6, 9, dan 9 tingkat. Penampilan yang berbeda dari Tungku Avenue Cash menentukan potensi dan kekuatan raja dari alam yang bersatu. Tungku Dao besar Ding yang dibangun oleh Su Yi sangat istimewa. Memiliki 3 kaki dan 2 telinga, mulut Ding mengepul dengan ki kacau, dan bagian dalam kuali penuh dengan Suan Huang Ibu Qi, yang tampaknya mencakup semua jenis kekacauan. Hal yang paling mencolok adalah bahwa di sekitar kuali, ada reinkarnasi, lampu terbang, dan penglihatan dari berbagai jalan, semuanya menjaga di sekitar totem berbentuk pedang. Totem berbentuk pedang ini, meskipun ilusi dan kabur, dapat diidentifikasi dengan cermat, ini adalah bentuk pedang 9 penjara. Hanya totem berbentuk pedang ini yang tidak menekan rantai dewa. Justru karena totem berbentuk pedang inilah yang tampaknya telah menyuntikkan jiwa ke tungku jalan, membuat napasnya tampak menunjukkan tren umum. Berdasarkan standar dunia, Tungku Avenue saya bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan 3, 6 atau 9, atau Tungku Avenue langka yang jarang terlihat dalam ribuan tahun lebih rendah. 3 poin. Su Yi dengan tenang merasakan misteri tungku jalan, dan mau tidak mau bergerak. Sambil bermeditasi, Su Yi terus menyempurnakan pil obat. Saya segera menemukan bahwa harta karun tingkat atas seperti pil orifis roh penciptaan jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan kultivasi saya sendiri. Di masa lalu, pada tingkat umur yang sama, menelan 10 pil lubang roh peramal dapat memenuhi kebutuhan kultivasi 1 hari. Su Yi segera menemukan masalahnya. Sambil memikirkannya, Su Yi mengeluarkan obat surgawi kenaikan, mengambil salah satu daun, dan mulai memurnikan. Boom! Tungku jalan tiba-tiba mendidih dan meraung, dan ki di seluruh tubuh menjadi hidup, mencapai antara anggota badan dan organ dalam. Kekuatan obat yang melonjak membuat setiap pori Su Yi rileks, dan seluruh tubuhnya terangkat dan terpelihara. Untuk waktu yang lama, sampai daun obat Ascension ini benar-benar disempurnakan, basis kultivasinya di One Realm benar-benar stabil. Mungkinkah mulai sekarang, hanya benda suci langka seperti Yuhua Divine Medicine yang dapat memenuhi kebutuhan kultivasiku sendiri? Su Yi tercengang.
Saya tidak tahu harus senang atau pusing. Kelemahan jalan terlalu kuat. Latihan. Tapi bagi Suyi yang baru menginjakkan kaki di tanah air, sudah seperti iga ayam. Dan semua ini berarti bahwa sebagian besar sumber daya kultivasi yang dikumpulkan Suyi padanya tidak akan banyak berguna. Demikian pula, di jalur kultivasi di masa depan, Suyi harus mengumpulkan harta surga dan bumi, seperti ramuan bulu, untuk membuat kemajuan besar di jalan. Sepertinya di masa depan, kamu harus lebih memperhatikan beberapa objek ilahi yang dapat memuaskan kultivasimu sendiri. Suyi diam-diam berkata. Dia berdiri dan menyapa Wei San, Meng Changyun dan Hades yang sedang mengobrol tidak jauh. Ayo pergi, waktunya pergi. Pada hari itu, sekelompok orang mengambil kapal harta karun dan meninggalkan alam bintang doa surgawi. Guru, kita mau kemana? Di kapal harta karun, Wei San bertanya. Suyi berkata dengan santai, lautan ketidakpastian. Di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan pedang dunia manusia untuk menekan nelayan, pemimpin sekte-sekte dewa galaksi. Sekarang setelah saya kembali, saya akan mengambil pedang dunia. Lautan ajaib. Wei San dan Meng Changyun membeku di hati mereka. Ada 7 area terlarang di kedalaman langit berbintang, seperti tanah terlarang Xingxuan, Wan Moling, Shen Huan Tiangwo, dan sebagainya. Laut ajaib tak tentu adalah salah satunya. Perlu disebutkan bahwa laut iblis yang tidak pasti bersebelahan dengan alam bintang asal ilahi, dan alam bintang asal ilahi adalah rumah bagi sekte galaksi. Sebuah kapal harta karun berpacu melewatinya. Di kapal harta karun, Suyi sedang membaca lembaran batu giok yang ditinggalkan oleh Yan Daolin. Meng Changyun mengemudikan kapal harta karun. Wei San sedang mengobrol dengan putrinya, Hades. Pluto sedang duduk di sana, dan sesekali melirik Suyi tidak jauh, merasa cukup aneh di hatinya. Saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa Guanzu dan ayahnya adalah teman bermain terbaik ketika mereka masih muda, dan dalam hal senioritas, dia juga harus dengan hormat memanggil satu sama lain sebagai paman. Jika ayahku tahu bahwa aku telah menganiaya penonton yang telah bereinkarnasi sebagai Su Xuanjun, aku harus mati karena malu. Pluto bergumam dalam hatinya. Dia memiliki penampilan yang halus seperti seorang gadis, cantik dan vulgar, dengan rambut biru panjang dan tubuh ramping yang bangga. Pada saat ini, memikirkan adegan kenalan dengan Suyi di Netherworld, wajah halus dan adil tidak bisa menahan panas, dan hatinya sangat halus. Ajiu, ada apa denganmu? Wei San sedikit curiga dan menyadari bahwa putrinya tampaknya memiliki pemikiran lain. Tidak ada. Pluto menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu berbisik, Ayah, bisakah ayah menceritakan lebih banyak tentang perbuatan penonton di masa lalu? Apa sudut pandangnya, itu Paman Su? Wei San mengoreksinya dengan serius. Pluto. Pada saat yang sama, Suyi menatap slip batu giok di tangannya dan tenggelam dalam pikirannya. Jawaban Yan Daolin yang tertinggal di batu giok memecahkan beberapa kebingungan di hatinya, memungkinkan dia akhirnya mengetahui banyak hal. Titik awal dari semua kebencian terkait dengan Shenmu, Peri Sueliu dari Sekte Setan 6 keinginan jatuh cinta pada Shenmu untuk mencari Tao, dan membuat hati Shenmu hancur dan mati untuk membuktikan Tao. Namun, Shenmu tidak benar-benar mati, tetapi bereinkarnasi sebagai penonton. Dalam arti lain, Shenmu tidak benar-benar mati. Dan jika Shenmu tidak mati, itu akan mempengaruhi keadaan pikiran Fairy Sueliu dan membuat jalannya. Menurut pernyataan Yan Daolin, Fairy Sueliu bukan milik era ini, tapi dari era iblis. Dengan kata lain, Shenmu juga bukan milik era ini. Tapi sama seperti Peri Sueliu, dia berasal dari era iblis. Suyi terkejut saat mengetahui kebenarannya. Tapi setelah dipikir-pikir, aku lega. Memang, selama bertahun-tahun melihat kedalaman langit berbintang. Tapi saya belum pernah mendengar bahwa ada pendekar pedang yang menantang dunia seperti Shenmu. Ini menunjukkan bahwa Shenmu bukan milik Dong Xuan Yu. Alasan mengapa Daolin mengetahui kebenaran ini terkait dengan penjahit tua. Dulu, Yan Daolin berhutang budi pada penjahit tua itu. Suatu hari, penjahit tua itu tiba-tiba menemukan Yan Daolin, berharap Yan Daolin dapat membantunya melakukan sesuatu. Hal ini terkait dengan penemuan reinkarnasi Shenmu.
Pada saat itulah Yan Daolin mengetahui bahwa seorang wanita bernama Peri Sue Liu ingin membunuh Shenmu, seorang pria yang tidak berperasaan. Oleh karena itu, ketika Guanzu masih hidup, Yan Daolin pernah berkali-kali menyindir Guanzu sebagai orang negatif, dan inilah alasannya. Mengetahui hal ini, Sui secara alami mencemooh. Wanita tanpa garis bawah itu berani menganggap Shenmu sebagai pria yang tidak berperasaan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, sebenarnya ada seorang penjahit tua yang sedang menjahit jarum dan benang, yang membuat Sui tercengang. Tidak diragukan lagi pasti ada semacam hubungan antara penjahit tua dan Peri Sue Liu dari era iblis. Menurut pernyataan Yan Daolin, Dewa Peri Sue Liu tidak bisa menyeberangi sungai waktu dan tanah di Dongsuan Yu, jadi dia meminta bantuan penjahit tua. Dan penjahit tua itu datang ke Yan Daolin. Selain itu, penjahit tua juga membawa Tian Qi ke Yan Daolin, mengatakan bahwa ini adalah murid langsung dari Peri Sue Liu, yang dibentuk kembali oleh Peri Sue Liu dengan teknik rahasia keabadian dan tubuh, terpisah dari satu sama lain melintasi penghalang ruang waktu, dia dikirim ke wilayah Dongsuan. Demikian pula, Tian Qi juga dianggap sebagai kartu truf untuk berburu reinkarnasi Shenmu. Pada saat itulah Yan Daolin Qi untuk surga muncul dengan nama itu dan membawanya ke paviliun Jiutian. Tian Qi dan King Wan memang orang yang sama. Sebenarnya, King Wan adalah avatar dari Tian Qi, dan keduanya memiliki jejak jiwa di tubuh mereka. Ketika jejak dua jiwa bergabung, mereka akan dikembalikan ke satu orang dan ingatan mereka sebelumnya akan terbangun. Dalam Sleep Giok, Yan Daolin juga menjelaskan mengapa dia tidak mengambil inisiatif pada awalnya, tetapi menunggu sampai sekarang. Sebenarnya sangat sederhana, bukan karena tidak mau, tapi tidak bisa. Ketika penonton masih hidup, tidak peduli apakah itu pidato atau penjahit tua, mereka sama sekali bukan lawan penonton. Demikian pula, Yan Daolin juga berbicara tentang penyelamatan Wei San dan ayah serta putri Hades. Yan Daolin berkata terus terang bahwa jauh sebelum Wei San terbunuh, penjahit tua telah mengincar Wei San dan Wei tua yang lumpuh. Karena penjahit tua curiga bahwa Guanzu tidak benar-benar jatuh, tetapi bereinkarnasi dan dibangun kembali, jadi dia berencana untuk menggunakan Wei San dan Wei tua yang lumpuh sebagai permainan, dan berencana menggunakannya sebagai bidak catur ketika berhadapan dengan Guanzu di masa depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum penjahit tua itu bisa mulai, dalam semalam, malapetaka terjadi pada Wei San dan Wei tua yang lumpuh. Pada akhirnya, hanya Wei San dan putrinya yang selamat dan diselamatkan oleh Yan Daolin. Yan Daolin tidak suka gaya penjahit tua, dan tidak mau repot berurusan dengan Guanzu, yang melibatkan orang-orang yang tidak bersalah seperti Wei San dan Hades. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Yan Daolin tidak pernah menghitung dan memperlakukan keduanya dengan buruk, dan hanya memperlakukan Wei San dan putrinya sebagai orang luar. Memahami semua kebenaran, Su Yi mungkin telah menemukan seluk-beluk permusuhan ini dalam pikirannya. Dalam analisis akhir, semuanya terkait dengan Shenmu. Peri Sue Liu dari era iblis adalah pelakunya, dan penjahit tua adalah kaki tangannya. Yan Daolin pernah berutang budi pada penjahit tua. Untuk menebusnya, dia menjadi pelaksana khusus masalah ini di bawah saran penjahit tua. Tian Qi, King Wan, Wei San, Hades. Hanyalah potongan-potongan di papan catur. Tujuan dari segalanya adalah untuk membunuhnya, reinkarnasi Shenmu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.